Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insan 'allamahul bayan minhum ya'lam wa minhum faqad dalam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ayuha talabah, wa fi hadhihi al-fursa al-jamila نتعلم علم التوحيد. أيها الآن موضوعنا حلاوة الإيمان. اهتموا كثيرا لأن بعد شرحت هذا الدرس سوف سأسألكم بعد انتهيت من الشرح. لذلك عليكم أن تهتموا جيدا وكذلك عليكم أن تحفظ لابد في يدكم قلم والقرطاس أو الكراسة. أيوة. حلاوة الإيمان, manisnya iman. Kapan orang akan merasa manisnya iman? Orang beriman kepada Allah, kepada Rasul, kepada hari kiamat, kepada kitab sebagaimana rukun iman. Tetapi kapan orang itu matal insan yahsulu ila darajati halawatul iman. La darajah halawatul iman. Kapan dia sampai derajatnya sampai merasakan manisnya iman. Nah, manusia akan merasakan manisnya iman kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. 3 perkara andai kata ada pada orang tersebut, dia akan merasakan manisnya iman. Kalau ada pada kita 3 perkara ini, kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadisihi, maka wajadna halawatul iman, maka kita akan mendapat bagaimana manisnya iman. 3 hal yang harus ada. Hiya al-awwal an yakuna Allah wa rasulahu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Dia harus menjadikan Allah dan Rasul lebih dia cintai daripada mimma siwahuma, daripada selain Allah dan Rasul. Kita harus jadikan Allah dan Rasul pada derajat yang pertama. Baru kita anak-anak bisa merasakan manisnya iman. Contoh sederhana. Di masjid hayya 'alas shalah, suara azan dikumandangkan. Ayo mari salat, dikomandangkan oleh Bilal, oleh muazzin. Maka kita segera ke masjid, langsung menunaikan ibadah, langsung salat fardu, karena azan sudah dikomandangkan untuk mengajak kita untuk salat. Ini kita lebih mencintai Allah dan Rasul. Kita tinggalkan tadi, kita lagi bermain, lagi pegang HP, tinggalkan HP sejenak. Lagi kita berkebun, tinggalkan kebun kita. Lagi berdagang, tutup rapat-rapat dagangan kita. Waktu azan dikumandangkan, tulis di kedai, di warung kopi. Waktu azan, 15 menit salat, tutup. Dan dibuka lagi. Kalau ada itu pada diri kita, cinta kepada Allah dan Rasul lebih utama daripada yang lain, maka wajada halawatul iman, maka kamu akan mendapatkan manisnya iman. Tapi kalau tidak ada ini nehi-nehi, kamu tidak akan mendapatkan halawatul iman, manisnya iman. Nah, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Selanjutnya, kita mencintai seseorang karena Allah. Andai kata pun kita berpisah nantinya, itu karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita akan ikhlas menerimanya. Kita cinta kepada anak kita. Kita cinta karena pemberian Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ada saatnya, masanya kita harus berpisah
Baik orang tua yang duluan dipanggil oleh Allah maupun anak kita yang duluan akan dipanggil oleh Allah. Maka kita harus ikhlas karena pertemuan ini kita cinta karena Allah dan juga kita berpisah karena Allah. Maka akan tidak terjadi tidak ikhlas dalam hati karena segala sesuatu itu karena Allah. Nah, selanjutnya apa? Yang ketiga, wa an yakrahu an ya'uda fil kufri kama yakrahu an yukhzifa fin nar. Rawi Bukhari. Yang ketiga, yang terakhir, dia benci, yakrah an ya'uda fil kufri, kembali kepada kekafiran, kekufuran. Tidak senang kita, nakroh, benci kita. Dulu kita pemabuk, dulu ada sebahagian kita penjudi, dulu ada sebahagian orang itu mencuri, ada sebahagian yang umpamanya mulutnya sangat lancang. Lalu kita kembali, ya Allah, saya tidak akan kembali ya Allah dengan perkara yang seperti itu, tidak mengulanginya ya Allah. Kama yakrahu ayyukhzifa finnar, sebagaimana kita benci kalau Allah nanti lemparkan kita ke dalam api neraka. Maka kalau tiga ini, para santri ustaz, tiga ini bisa kita hayati, di kita bisa kita pegang, maka kamu akan mendapat wajadta halawatal iman, maka kamu akan mendapatkan manisnya iman. Ustaz ulangi, kapan akan mendapatkan manisnya iman? Apabila kalian ada tiga hal ada pada diri kalian. Yang pertama, kalian cinta kepada Allah dan Rasul di atas perkara yang lain. Habba ilaihi mimma siwahuma, daripada selain keduanya, Allah pada Rasul. Lebih kamu cintai Allah dan Rasul daripada yang lain. Pekerjaan kamu tinggalkan, kamu keluar andai kata bertentangan dengan perintah Allah dan Rasul. Andai kata ada tempat maksiat, kamu tidak akan, walaupun gajinya besar, tapi bekerja di tempat perjudian, bekerja di tempat mabuk, bikin orang mabuk, berganja, kamu keluar dari tempat itu. Karena apa? Karena kamu lebih cinta kepada Allah dan Rasul. Apa yang tidak disukai Allah dan Rasul dan tidak kamu lakukan, maka kamu akan mendapatkan halawatul iman. Kemudian yang kedua, ayuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Tidaklah kita mencintai seseorang dan tidak mencintainya kecuali karena Allah. Kita cinta kepada istri, istri cinta kepada suami karena Allah. Andai kata pun berpisah, itu karena Allah. Ayah cinta kepada anak karena Allah. Anak cinta kepada ayah karena Allah. Andai kata pun berpisah, itu juga karena Allah. Wa an yakrahu ayyakrahu ayyauda fil kufri, benci kembali kepada kekafiran. Sebagaimana kama yakrahu ayyukhzifa finnar, sebagaimana kita benci dicampakkan ke dalam api neraka. Ini anak-anak kami, baru kita akan mendapat halawatul iman. Kemudian selanjutnya ingin Ustaz sampaikan juga, kapan manusia itu akan dikatakan dia benar-benar beriman. Maka Rasulullah sebutkan la yu'minu ahadukum, la yu'minu ahadukum, la yu'minu ahadukum. 3 kali Rasulullah sebutkan, anak-anakku, 3 kali Rasulullah sebutkan tidak beriman di antara kalian. Tidak beriman di antara kalian, tidak beriman di antara kalian, hatta yuhibba li akhihi wa jari kama yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman di antara kalian, 3 kali Rasulullah ulangkan, sehingga kamu cinta kepada saudara kalian dan cinta kepada tetangga kalian sebagaimana kalian cinta pada diri kalian. Maka kita tidak dianggap beriman andai kata kita hidup dalam kekenyangan, tetangga di samping rumah dalam keadaan kelaparan. Kita hidup bermewahan, saudara kita dalam keadaan kemiskinan tanpa makan, tidak beriman orang seperti ini, kata Rasulullah. Kalau kita makan, seyoknya kita makan daging, saudara kita harus makan daging juga seperti kita. Itu dikatakan orang yang beriman. Selanjutnya, orang Islam juga al-muslim. Siapa orang Islam sebetulnya? Rasulullah sebutkan al-muslim. Siapa orang Islam? Man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu yaitu orang yang bisa selamat, menyelamatkan orang muslim yang lain min lisanihi wa yadihi. Bisa selamat muslim yang lain dari
lidahnya dan dari tangannya. Maknanya apa? Dengan lidah dia gunakan tidak menggunjing pada saudaranya yang muslim. Dengan tangan jangan menyolong, mengambil punya kawan, mengambil punya tetangga kita yang seiman. Dengan mengambil punya orang lain. Dengan tangan kita bisa menyelamatkan saudara kita. Dengan lisan bisa kita selamatkan saudara kita. Ini orang Islam. Nah, anak-anak kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka di akhir daripada pelajaran ini Ustaz akan bertanya nantinya kepada kalian. Nah, بعد قرأت هذه مقالة أو الذي كتبت في سبورة ثم سأسألكم أيها اهتموا جيدا. حلاوة الإيمان ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. رواه أيها الأسئلة التام. اذكر علامات حلاوة الإيمان. ثاني، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. ما المقصود بهذا الحديث؟ هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم. ذلك ما المقصود بهذا الحديث؟ ثالث، يحب الإنسان لجاره كما يحب لنفسه. ماذا فهمت بهذه الكلمات؟ لقد شرحت يحب الإنسان لجاره كما يحب لنفسه. ماذا فهمت بهذه الكلمات؟ هذا ما أستطيع أن ألقي لكم في هذه المناسبة. أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم. أشكركم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.